ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hentinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesehatan serta hidayah yang Allah tetapkan pada diri kita. Dan nikmat yang terbesar Allah karuniakan kepada kita di hari ini adalah kesempatan duduk dalam majelis ilmu. Karena untuk menaungi kehidupan di atas muka bumi ini, tanpa ilmu kita tidak akan pernah terarah. Karena manusia hendaklah mereka beribadah kepada Rabb-Nya di atas ilmu, bukan di atas ikut-ikutan kepada orang lain. Karena kelak orang-orang yang senantiasa mengikuti orang lain bukan didasari dengan keilmuan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyesali hal tersebut pada hari kiamat. Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah bagaimana penyesalannya orang-orang yang beribadah hanya ikut-ikutan. Ketika orang-orang yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka setelah mereka melihat adab, balasan atas amalan-amalan yang selama ini mereka kerjakan tanpa didasari ilmu. Allah sampaikan ittaba'a alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u wa ra'u al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang mereka ikuti berlepas diri dari mereka setelah mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, balasan atas amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang mereka kerjakan tanpa didasari ilmu, sehingga orang-orang pengikutnya mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Mereka menyampaikan dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami diberikan kesempatan hidup satu kali lagi, natabarra'u minhum kama yatabarra'u minna. Kita pun akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Makanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut-ikutan. Mana ibadah yang lagi viral kita ikuti. Tetapi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Karena al-aslu fil ibadah al-muharram. Jadi hukum asalnya seseorang beribadah kepada Rabb-Nya adalah hukumnya haram sampai dia mengetahui dalil atas ibadah tersebut. Jadi kalau kita belum mengetahui dalilnya puasa Senin Kamis, tidak diperkenankan kita puasa Senin Kamis. Tetapi karena ini merupakan amalan yang sudah masyhur, sunnah di kalangan kaum muslimin, maka kita amalkan. Namun bukan didasari ikut-ikutan kita kepada orang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu seperti ini, itu merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi antum atau bagi kita semua. Nabi SAW menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dalam masalah agamanya. Dan mustahil seorang manusia bisa memahami perkara-perkara agama tanpa duduk dalam majelis ilmu. Hanya baca-baca kemudian menyimpulkan sendiri. Nanti kesesatan-kesesatan yang mereka akan dapatkan jauh lebih besar dibandingkan hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan kita mengada-ngada dalam perkara agama. Karena hadits Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Jadi barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama, maka amalan tersebut akan tertolak, sebaik apapun anggapan kita terhadap amalan tersebut. Karena kalau seandainya manusia ini diberikan kelonggaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan
niat baiknya mereka, maka tidak ada gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yang mana tugas mereka adalah memberikan penjelasan kepada umat manusia bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, kalau masing-masing kita sudah bisa menyimpulkan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, maka tidak lagi ada gunanya Allah mengutus para nabi dan rasul. Dan syariat Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Bahkan ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan turun, itu para sahabat menangis saja, karena mereka mengetahui bahwasanya tugas Nabi itu sudah selesai. Allah pasti akan memanggilnya, Allah akan mewafatkan beliau, karena mereka paham. Allah sampaikan, hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian, dan kesempurnakan juga kepada kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridhai Islam sebagai agama kalian. Ketika turun ayat ini, para sahabat menangis karena mereka mengetahui Nabi SAW akan segera meninggalkan mereka. Maka bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, itu ilmu. Dan kita hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadinazallahu yakum jami'an. Kita hidup di atas muka bumi ini, pasti kita mengalami banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sehingga seorang muslim harus memiliki yang namanya kesabaran. Orang yang tidak memiliki kesabaran, maka kehidupannya akan semakin sempit. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hendaklah senantiasa manusia itu mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ulama menyampaikan kenapa Allah mendahulukan sabar dalam ayat itu baru salat. Padahal salat merupakan ibadah tertinggi setelah manusia itu menyaksikan Allah sebagai Rabb-Nya. Karena salat merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Namun dalam ayat tersebut Allah menyebutkan wasta'inu bis sabri was salat. Kenapa Allah menyebutkan sabar terlebih dahulu baru salat? Karena seseorang dalam mengerjakan salat saja itu membutuhkan kesabaran. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak bisa melawan hawa nafsunya ketika mereka hendak melaksanakan salat, melanjutkan tidur kembali, melanjutkan daripada amalan mereka. Namun kebanyakan kita hanya memahami sabar itu kalau mendapatkan musibah. Bapak musibah, sabar, oh itu namanya sabar. Hanya itu kita pahami. Padahal ulama menyebutkan bahwasanya sabar itu ada 3 bentuk. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Karena ujian dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah itu begitu banyak. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan usianya. Maka Allah sampaikan, innaka minal munzarin wa innalaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya. Ketika mereka ditangguhkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya mereka bertaubat memperbaiki diri, tapi karena kesombongan dan hasad sudah memenuhi hatinya, dia malah akan balas dendam dengan anak keturunannya Adam alaihissalam. Sehingga dia mengatakan, "Tsumma bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadakal mukhlasin." Dengan kekuatanmu ya Allah, kata mereka, aku akan menyesatkan anak-anak Bani Adam semuanya, illa 'ibadakal mukhlasin, kecuali mereka-mereka yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim." Dan kami akan mendatangi manusia untuk menggoda mereka, menyelewengkan mereka daripada jalan-jalan kebenaran dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Jadi mereka tidak pernah putus asa untuk senantiasa menggoda manusia, menyesatkan mereka dari jalan kebenaran.
Makanya dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan puasa. Itu tentu butuh kesabaran berpuasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Bagaimana kita sabar menahan diri kita untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Karena dibalik ketidaksabaran manusia akan mendapatkan kesengsaraan. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau tidak sabar dalam mendakwahkan kaumnya, kemudian meninggalkan kaumnya belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menaiki sebuah perahu, sebuah kapal, kemudian kapal tersebut hampir tenggelam. Barang-barang bawaan mereka dilempar ke laut, tetap saja kapal tersebut hampir tenggelam. Sehingga mereka mengadakan sebuah qur'ah, undian. Ya, nama-nama mereka ditulis di kertas, kemudian diadakan undian, selalu keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Namun orang-orang di atas kapal tersebut mengetahui bahwasanya Nabi Yunus ini kayaknya orang soleh, jangan dia deh, kata mereka. Diulang kembali sampai berkali-kali. Namun yang keluar namanya selalu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus menjadarkan dirinya, kemudian dilemparkan dirinya ke dalam laut, langsung dimakan oleh ikan. Ini karena ketidaksabaran dalam melakukan dakwah kepada kaumnya. Dan Allah belum mengizinkan Nabi Yunus alaihissalam untuk pergi meninggalkan kaumnya. Sehingga kesengsaraan yang beliau dapatkan, ditelan perut ikan dan lain sebagainya. Namun beliau sadar atas perbuatannya. Sehingga beliau menyampaikan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam pun seperti itu. Ketika diturunkan ke muka bumi ini, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Nah, maka bagaimana kita ini butuh kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum tarawih, itu butuh kesabaran. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu butuh kesabaran yang besar, hadir. Tidak semudah itu. Ini anak sudah lama ditunggu-tunggu. Setelah mulai tumbuh besar, sudah bisa berjalan, sudah bisa bantu orang tuanya. Namun datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Itu butuh kesabaran. Sehingga diajak ikut diskusi anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata beliau, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Karena anak dididik di atas akidah yang benar, pemahaman agama yang begitu lurus, sehingga jawaban anaknya bukan menolak daripada perintah tersebut. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu. Jika memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah menutup daripada ungkapan Nabi Ismail alaihissalam dan kata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi dalam kita menjalankan perintah Allah itu butuh kesabaran. Sabar menjalankan sholat, puasa, amal ibadah apapun, haji, yang udah pernah pergi haji. Itu kalau kita nggak bisa sabar ketika seseorang melaksanakan haji, ya haji kita bisa akan batal. Bagaimana menahan syahwat kita, bagaimana menahan desak-desakan dengan orang di sana, dan lain sebagainya. Itu butuh kesabaran. Terlebih apalagi di zaman-zaman dahulu, ya, tidak semudah sekarang seseorang pergi haji. Mungkin orang pakai kapal sampai 3 bulan di laut, baru mereka sampai ke tanah suci. Itu butuh kesabaran. Makanya sabar yang dimaksud dalam agama adalah bukan ketika seseorang itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melainkan dalam melakukan ibadah pun itu butuh kesabaran yang besar. Makanya sampaikan di dalam ayat tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mendahulukan sabar kemudian salat, karena salat membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Dan sabar ini tidak mudah yang diucapkan di dalam lisan kita. Namun merealisasikannya begitu sulit, sebagaimana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk sabar yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah. Sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berat sekali. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam
ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan, memiliki harta. Jika beliau tidak memiliki kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, beliau akan jatuh ke dalam perzinahan. Namun nalurinya manusia sebagai seorang laki-laki digoda wanita cantik, memiliki kedudukan dan lain sebagainya, sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika wanita tersebut menginginkan Nabi Yusuf pun menginginkan wanita itu di awal pertama. Laula ara'a burhana rabbih. Seandainya beliau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan terjatuh ke dalam dosa tersebut. Kadzalika nasrifu 'anhu as-su'. Maka begitu pun kami menjauhkan daripada Nabi Yusuf alaihissalam keburukan-keburukan. Dan apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan keburukan itu dari Nabi Yusuf alaihissalam? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena beliau termasuk hamba-hamba kami yang senantiasa ikhlas. Senantiasa ikhlas. Maka dalam seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itu memiliki dua rukun. Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti bagaimana tuntunan Nabi SAW. Maka dalam meninggalkan kemaksiatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seorang manusia itu memiliki kesabaran yang besar. Dia tergoda ketika dia memiliki kedudukan. Datang orang-orang untuk supaya dipermudahkan urusan orang tersebut dengan cara ar-rishwah, disogok dengan uang ratusan juta misalnya. Itu butuh kesabaran itu. Kita terima atau tidak uang tersebut, atau kita tetap dalam pendirian kita, harus melalui proses. Ketika itu seorang hakim misalnya, seorang pengacara udah mendamaikan atau menjadi pembela di antara dua belah pihak, ternyata antum berada di posisi yang salah, karena antum sudah dibayar dengan harga yang mahal. Itu butuh kesabaran, itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membela orang-orang yang salah itu merupakan kemaksiatan yang besar. Membela orang-orang yang zalim itu juga termasuk kezaliman, karena kita nanti akan menzalimi orang-orang yang benar. Maka dalam kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kesabaran. Nah, maka keutamaannya orang-orang sabar ini adalah akan diberikan kehidupan yang lapang, akan diberikan hati yang tenang. Maka Allah sampaikan dalam ayat yang pertama tadi, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kesabaran itu begitu berat, salat itu begitu berat kecuali mereka-mereka yang benar-benar khusyuk dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi kesabaran ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Dan sabar, Allah akan berikan ganjaran kepada orang-orang sabar bighairi hisab. Makanya sabar pada diri seorang muslim itu tidak ada batasnya. Allah sampaikan innama muwaffas sabirin ajruhum bighairi hisab. Kami memberikan ganjaran kepada orang-orang sabar itu tanpa ada hisabnya. Maka keutamaan sabar begitu besar. Kehidupan kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenang, bahkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Wa man yatasabbar yusbiruhu Allah." Barang siapa yang berusaha sabar ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia menjalankan ibadah, kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sabar, yusbirullah, maka Allah akan berikan kesabaran yang hakiki kepada orang tersebut. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan tanamkan dalam dirinya rasa kaya. Karena banyak manusia di akhir zaman seperti ini, cinta kepada dunia sehingga walaupun hartanya banyak, hatinya selalu merasa miskin karena ambisi kepada dunia. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Man kana hammuhu dunya, farraqallahu amrahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi." Barang siapa yang ambisi kepada dunia, dia kerja apapun tujuannya duniawi, enggak pernah memikirkan akhirat.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai beraikan daripada urusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kefakiran, rasa kekurangan di dalam hatinya selama-lamanya. Walam ya'ti min dunya, kata Nabi, illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang dunia kepada dirinya kecuali yang sudah tercatat daripada nasibnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang niatnya akhirat, dia melakukan apapun dengan niat akhirat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hammuhu al-akhirah, kata beliau, jama'a Allahu amran wa ja'ala al-ghina baina 'ainayhi. Dan barang siapa yang tujuannya akhirat, ambisinya kepada akhirat, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala urusannya. Dan Allah akan tanamkan pada hatinya rasa kekayaan, sehingga dia memiliki harta sebanyak apapun, sedikit apapun, dia akan senantiasa memiliki sifat al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'tihi dunya wa hiya rahina. Dan dunia itu akan datang kepada diri dalam keadaan hina. Jadi dunia akan menawarkan diri kepadanya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa bittaqi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaklah yang kalian cari dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian adalah darul akhirah, kampung akhirat. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innama a'maru ummati baina 60 ila 70." Sesungguhnya usia umatku, kata beliau, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melampaui usia tersebut. Ada namun sedikit. Nah, maka bagaimana usia yang sedikit ini kita manfaatkan untuk senantiasa sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tujuan kita akhirat, tujuan kita Allah, maka hati kita akan tenang apapun yang kita kerjakan. Karena orang-orang yang mengerjakan sebuah apapun, amal ibadah apapun, hadirin, kalau tujuannya manusia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia, ini merupakan manusia yang paling capek dalam melakukan ibadah. Karena ketika dia tidak mendapatkan pujian dari manusia, hatinya akan merasa sempit. Orang nggak dipuji dan melakukan amal ini. Terus begitu. Ketika mendapatkan pujian, dia akan semakin semangat. Sehingga dalam pekerjaan pun, manusia yang paling capek dalam bekerja adalah mereka yang gila pujian. Ketika dipuji apapun dia kerjakan. Tapi kalau pujian, dia akan mencela manusia, mengumpat manusia, menghibah manusia dan sebagainya. Fulan itu begini-begini, karena dia akan mendapatkan pujian dari fulan. Dia mendapatkan pujian dari orang yang dia inginkan pujiannya. Sehingga Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, padahal Fudail bin Iyad merupakan mantan preman, kemudian tobat, kemudian memperindah daripada ilmu agamanya. Fudail bin Iyad itu merupakan mantan preman. Beliau menyampaikan dalam ungkapannya tentang ketika beliau berbicara tentang keikhlasan, tarkul amali li ajli an-nas riya. Meninggalkan amalan karena takut riya, itu riya. Wah, enggak salat sunah di masjid lah, takut dikatakan riya, itu riya sebenarnya, kata beliau. Wal amalu li ajli an-nas syirkun. Dan mengerjakan amal ibadah karena manusia ini mendapatkan pujian, atau ketika masih pujian mendapatkan anak gadis seseorang, sehingga ketika fulan tersebut yang punya anak gadis ada di masjid, dia akan memperindah daripada ibadahnya. Maka ini merupakan kesyirikan. Karena kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah semata. Maka ketika kita mengarahkan ibadah kita kepada selain Allah, itu merupakan kesyirikan. Lalu keikhlasan yang sebenarnya seperti apa? Maka beliau menyampaikan, wal ikhlas an yu'afiyaka minhuma. Keikhlasan itu ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya, tidak mengerjakan ibadah karena manusia dan juga tidak meninggalkan ibadah karena manusia. Nah, dalam merealisasikan keikhlasan dalam ibadah dan segala macam ini butuh keikhlasan, butuh kesabaran.
Karena kesabaranlah yang mampu menjaga niat kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tujuan kita akhirat, semua jalan keluar dalam permasalahan yang kita hadapi Allah akan berikan. Apapun permasalahannya. Sebagaimana kesabarannya Nabi Ibrahim tadi. Beliau sabar dan kedua anaknya yang menjalankan syariat tersebut Allah ganti. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti Ismail alaihissalam dengan sembelihan yang lebih agung, lebih besar. Bahkan dikatakan Allah turunkan daripada domba dari atas langit sebagai penggantinya Nabi Ismail alaihissalam. Maka dalam kesabaran-kesabaran itu akan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Tapi kalau kita gerasa kurus ngeluhnya kepada manusia, keluhan kita kepada manusia hanya akan mendapatkan atau menambah kesengsaraan kita hadirin. Karena masing-masing manusia itu memiliki kesusahan. Mungkin dia hanya memberikan ungkapan-ungkapan semangat dan segala macam. Tapi ketika semua permasalahan kita adukan kepada manusia, itu akan memperkeruh permasalahan yang sedang kita hadapi. Terlebih apabila permasalahan tersebut sampai kepada musuh kita. Mereka akan menyebarkan daripada permasalahan kita sehingga kita terpandang hina di hadapan manusia. Sehingga ulama menyebutkan syakwallahi ithmun, mengeluh karena diberikan atau mengeluhkan Allah karena telah diberikan ujian-ujian itu merupakan dosa besar. Ya, syakwallah, bukan syakwa ilallah. Jadi mengeluhkan Allah, kenapa Allah memberikan saya ujian seperti ini, kenapa harus saya, dan segala macam ucapan-ucapan keluhan. Tetapi kita mengadu kepada Allah, kita mengakui bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, kepada hambanya, kecuali hamba tersebut mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyampaikan walan tu'tu 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Ya, sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba yang paling baik untuk melapangkan dirinya adalah kesabaran. Jadi lapang dada itu adalah kesabaran. Orang-orang yang senantiasa sabar dalam segala urusannya, apapun yang dia hadapi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang gembira dari muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an wasbir wa ma sabruka illa billah. Hendaklah kalian senantiasa bersabar dan hendaklah kesabaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kesabaran kita tampakkan di hadapan manusia agar kita dianggap sebagai orang sabar, ini merupakan pekerjaan yang capek. Karena sejatinya kita nggak sabar, tapi disabar-sabarin agar terlihat sabar. Wa masabruka illa billah qala sundi min at-tasbir ay ja'alahu sabiran. Yusbiruhu Allah akan memberikan atau menjadikan orang tersebut adalah orang yang senantiasa sabar. Maka kita lihat bagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair la yatihi illa lil mu'min. Betapa menakjubkan daripada urusannya orang-orang beriman. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar wa kana khairul lahu. Ketika dia mendapatkan kegembiraan, rezeki yang lapang, anak yang saleh, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa kana khairul lahu, kata beliau. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairul lahu. Ketika mendapatkan kesengsaraan, kesempitan dalam rezeki dan lain sebagainya, dia bersabar. Dia itu jauh lebih baik baginya. Wa idza adnaba istaghfara wa kana khairul lahu. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, segera beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jauh lebih baik baginya dibandingkan dia senantiasa menyesali dirinya tanpa melakukan bertobat. Dan Allah mencintai orang bertobat. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Ya Allah senang kepada orang-orang yang senantiasa taubat. Di dalam ayat yang tadi Allah menyebutkan menggunakan sighah mubalaghah. Tawwab adalah orang-orang yang banyak taubatnya. Maka ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang-orang yang hanya beribadah, fokus ngaji, salat, puasa dan segala macam, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tidak berdagang, tidak bekerja, fokus di masjid, kemudian dia mengaji, salat dan segala macam, hanya itu pekerjaannya. Itu tidak ada pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Senantiasa tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka, tidak dilalaikan dengan pekerjaan mereka, apapun pekerjaannya. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Itu laki-laki yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan mereka, perdagangan mereka, perniagaan mereka, dari mengingat Allah dan melakukan salat. Dan kita bisa mereaksikan hal ini, hadirin. Itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah butuh kesabaran. Butuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar kelak pada hari kiamat yang kita dapatkan adalah merupakan cahaya. Hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu merupakan bukti keimanan seseorang. Seorang senantiasa bersih rumahnya dan lain sebagainya, itu merupakan bukti keimanan pada dirinya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memberatkan daripada timbangan seseorang pada hari kiamat. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'an. Keduanya kalimat tersebut akan memenuhi ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi, itu pahalanya. Was salatu nurun, dan salat itu merupakan cahaya bagi manusia. Was salatu burhanun, dan sedekah itu merupakan burhan bagi manusia. Was sabru diya'un, padahal nur dan diya itu sama artinya. Nur dan diya itu sama artinya. Salat merupakan cahaya, dan sabar pun Rasulullah ungkapkan dengan dia. Cahayanya lebih benderang. Walau Al-Quran hujjatun laka wa 'alaik. Dan Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, atau kekuatan bagi kita, dan bisa juga kehinaan bagi kita. Nah, kapan Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, kekuatan bagi kita, atau kehinaan bagi kita? Ya, Quran akan menjadi kekuatan bagi manusia. Seorang muslim adalah ketika dia berusaha untuk mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran. Dia yakin bahwasanya Al-Quran itu merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang bertakwa adalah ada burinya. Bagaimana kita menjadikan sebuah rujukan dalam hidup kita, sebuah kitab yang kita nggak pahami apa isinya. Maka hadirin rasulullah jami'an, bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, al-muradu anna as-sabra mahmudun wa la yazalu sahibuhu mustadi'an muhtadiyan mustamirran 'ala as-shawab. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan as-sabru dia termasuk di atas muka bumi ini, kata Imam Nawawi. Karena seseorang akan senantiasa memiliki cahaya untuk menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa berada dalam kebenaran. Coba kalau kita nggak sabar ketika mendapatkan musibah, maka akan keluar dari ucapan-ucapan kita, ucapan-ucapan keluhan, mengeluh, at-tasakhut dan lain sebagainya. Ya, makanya sabar itu bukan ketika hanya mendapatkan musibah saja. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar yang ketiga adalah apa? As-sabru 'ala aqdarillah. Sabar dalam menerima takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman yang keenam adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya. Dan itu dalam pandangan manusia. Sedang bukan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
itu tidak ada takdir yang buruk, semuanya baik. Karena Allah sampaikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berjihad di jalan Allah dan kalian membenci daripada jihad tersebut. Ya, peperangan kita membenci hadirin. Sehingga Allah sampaikan wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja perkara-perkara yang kita benci itu terdapat kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja yang kita cintai, yang kita sukai ternyata terdapat keburukan-keburukan di dalamnya. Makanya kita yakin dan sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala apapun. Selalu tanamkan dalam diri kita bahwasanya mustahil Allah memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba kecuali kita mampu untuk menjalankan ujian tersebut. Maka di antara bukti kesabaran dalam ibadah kepada Allah, kesabaran dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Di awal beliau telah digoda oleh syaitan bersama dengan istrinya Hawa dalam surga, sehingga sabarnya terkikis. Makanya setan itu tahu kelemahan manusia. Ketika dia sudah tidak sabar, tidak ikhlas kepada Rabb dalam melaksanakan ibadah, ini yang merupakan asalnya atau mula daripada seorang tersebut akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan ketika bersumpah bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Ya, kami akan menyesatkan anak-anak Adam kecuali mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keikhlasan kita mulai terkikis, kesabaran pun kita akan terkikis hadirin dalam menjalankan ibadah tersebut. Sehingga lama-lama kita akan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam tergoda. Di awalnya Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajara fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga bersama dengan istrimu dan makan apapun yang ada dalam surga tersebut. Cuma satu permintaan Allah, jangan dekati pohon ini. Apa nama pohonnya? Pohon khuldi. Dan itu penamaan diberikan oleh iblis la'natullah alaihi. Mereka sampaikan dalam Al-Quran, ala adullukum ala syajaratil khuld. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pohon abadi. Jadi buah khuldi itu adalah penamaan dari iblis sendiri untuk menggoda Nabi Adam berserta dengan istrinya. Sehingga beliau digoda sehingga kesabarannya terkikis, mendekati pohon tersebut bahkan memakan buahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keduanya dan cara terpisah-pisah di atas muka bumi ini. Mereka itu dengan waktu yang lama sehingga mereka bertemu di satu tempat. Jadi misalkan Adam diturunkan di mana, Hawa diturunkan di mana, dan baru hanya mereka saja di atas muka bumi ini, belum ada manusia yang lain. Dan mereka terus bersabar. Dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi takdir Allah, mereka akan diturunkan ke atas muka bumi ini. Dan mereka mengakui kesalahannya. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengembalikan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam menjalankan ibadah itu membutuhkan daripada kesabaran. Apapun ibadah yang kita kerjakan. Sehingga walamma kana as-sabru syaqqan 'ala an-nufus yahtaju ila mujahadati an-nafsi wa habsuha wa kafu 'amma tahwa kana dhiya'an. Sabar ini merupakan perkara yang berat atas hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu manusia Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Karena hati-hati manusia dan syahwat manusia itu senantiasa mengajak mereka ke dalam keburukan-keburukan. Sehingga untuk melakukan kesabaran yahtaju ila mujahadah, membutuhkan kesungguhan untuk melawan hawa nafsu kita. Mengarahkan hawa nafsu untuk selalu berada dalam kesabaran. Wa qila qawlu diya yani fi dhulmatil qabr. Adapun yang dimaksud dengan diya dalam hadis Nabi alaihi wasallam tadi, was-sabru diya adalah cahaya di dalam kuburannya.
Lianna al-mu'min idza sabara 'ala at-ta'at wal balaya fi si'ati ad-dunya wa 'ala al-ma'asi fiha jaza Allah bit-tafrij wa at-tanwir fi dhiqil qabri wa dhulmatihi. Karena seorang muslim ketika dia sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam kuburnya. Karena kubur itu gelap sekali, ya paling dalamnya hanya 2 meter. Kemudian kita hanya dimasukkan ke dalam liang lahat. Dalam liang lahat kemudian ditutup dengan papan, ditumpuk tanah di dalamnya, begitu sempit. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-qabru awwal manzilatin fil akhirah. Kuburan itu merupakan tempat pertama kali yang kita masuki di alam akhirat. Fa inna jafihi fama ba'dahu aisar, kata beliau. Ketika seseorang itu selamat di dalam kuburnya, maka urusan-urusan yang dia hadapi setelahnya akan menjadi lebih baik, lebih mudah dihadapi. Fa in lam yanju, kata beliau, fama ba'dahu asad. Kalau seandainya di kuburan kita enggak selamat, maka setelahnya nanti akan lebih susah kita hadapi. Di sana ada hari pembalasan. Semua catatan-catatan amal kita dari sejak kita balik sampai kita meninggal dunia diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Iqra kitabak." Baca kitab-kitab itu dimaksud adalah catatan-catatan amal kita. Maka kita di atas muka bumi ini membutuhkan kesabaran yang besar dalam menjalankan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan seorang nabi. Nabi saja bisa tergoda, apalagi kita, hadirin. Maka senantiasalah memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena Nabi SAW menyampaikan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seorang manusia itu tergantung teman dekatnya. Jika dia senantiasa berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengeluh, dia akan terbawa mengeluh. Fulan juga mengeluh, nggak apa-apa kali anak mengeluh. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang senantiasa sabar, tidak pernah keluar dari mulutnya keluhan-keluhan, baik dia sakit, mengalami musibah yang besar, ketika beribadah dan lain sebagainya, maka dia pun akan terbawa dengan sifat tersebut. Sehingga seorang penyair mengatakan, "Anil mar'i la tas'al, fas'al an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqtarin yaqtani." Tentang manusia, kata mereka, jangan kau tanyakan siapa dia, tetapi tanyakanlah dengan siapa dia berteman. Karena manusia itu akan senantiasa mengikuti teman dekatnya dalam segala aspek. Kalau antum misalkan tidak merokok, berteman dengan orang senantiasa merokok, lama-lama itu akan merokok. Atau berteman dengan orang yang syurbul khamri, meminum minuman keras. Di awal antum berteman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum tergoda antum meminum khamr. Tapi karena senantiasa nongkrong dengannya, ngobrol dengannya, lama-lama mencoba untuk mencicipi daripada perkara yang haram tersebut. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang lapang dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan senantiasa kita diberikan kesabaran. Diberikan kesabaran. Maka dalam Al-Quran disebutkan bagaimana di antara balasan atau sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa memiliki kesabaran dalam hatinya. Jadi kalau sampaikan dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ganjarannya adalah surga yang luasnya 7 kali langit dan 7 kali bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan dan diperuntukkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? U'iddat lil muttaqin, yang mana mereka berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, mereka selalu infak. Tidak pernah berhenti untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal kadhiminal ghaidh wal 'afin 'anil nas. Dan mereka senantiasa sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan daripada manusia yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan sabar, hadirin, man ruziqa as-sabr razaqahu Allahu ar-ridha wa rahatul bal. Barang siapa yang Allah berikan rezeki sabar kepada dirinya, maka Allah berperangan dengan hal tersebut, memberikan rezeki ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tingkatan yang tertinggi bukan sabar, tetapi ridha.
Belum tentu orang sabar itu ridho dengan apa yang mereka alami. Tetapi orang yang sudah ridho dengan takdir Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tentu dia sudah memiliki sifat yang sabar. Jadi tidak semua orang sabar itu ridho, namun semua orang yang sudah ridho pasti sabar. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, ketika beliau menafsirkan tentang may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada hatinya. Wa hiya al-musibatu tusibu ar-rajul fa ya'lam annaha min 'indillah fa yarda wa yusallam. Jadi orang-orang yang beriman sejatinya adalah ketika mereka mendapatkan musibah, dia mengetahui bahwasanya segala apapun yang datang kepada dirinya itu merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita mengetahui bahwasanya apapun yang menimpa kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul dalam diri kita sifat ridha saja. Sehingga kita menerima daripada ujian tersebut. Maka jangan sampai kita terlalu banyak mengeluh di hadapan manusia. Keluhkan kita, semua urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna bis sabri 'ala ma taqra khairan katsiran, kata beliau. Bahwasanya ketahuilah bahwasanya kesabaran di atas sesuatu yang kita benci itu terdapat kebaikan yang banyak dibandingkan kita mengeluh, gerasak gerusuk dan segala macam yang tidak akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi. Dan seseorang yang senantiasa memiliki sifat sabar akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan surat An-Nisa, wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Kita sabar dalam menghadapi apapun yang kita hadapi di atas muka bumi ini, itu jauh lebih baik, dan Allah mengampuni daripada dosa-dosa manusia. Ghafurur rahim, berbelas kasih sayang kepada manusia yang lainnya. Maka hadirin sallallahu alaihi jami'an, kesabaran memiliki keutamaan yang begitu besar. Maka hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat sabar. Karena hidup di atas muka bumi ini pasti bertubi-tubi ujian yang kita hadapi. Karena Nabi alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya darul ikhtibar. Dunia ini merupakan tempat manusia diuji. Sehingga manusia harus senantiasa memiliki sifat sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada mereka. Antum coba praktekkan ya, ketika antum mendapatkan musibah apapun, berusaha sabar. Jangan cerita kepada orang lain terlebih dahulu. Ya, karena sabar itu kata Nabi, innamas sabru inda salamatil ula. Jadi kesabaran itu adalah ketika di mana kita mendapatkan ujian, itulah kesabaran. Sehingga sabar itu adalah bukan ketika seseorang itu mendapatkan pahala sabar, bukan karena dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu diberikan pahala atas ujiannya, bukan ketika mereka mendapatkan ujian, bukan. Tetapi pahala yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana sikap dan sifat kita dalam menghadapi ujian itu. Nah, ketika seorang wanita kalau nggak salah yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, hendaklah kamu sabar jauh lebih baik, kata beliau. Sehingga dia tetap melihat siapa yang di belakangnya, dia mengatakan, ya kamu nggak pernah merasakan apa yang saya rasakan, katanya. Seandainya kamu diberikan ujian sebagaimana Allah berikan ujian kepada saya, mungkin kamu juga nggak sabar, kata perempuan itu. Kemudian Nabi SAW pergi, datang sahabat beritahukan bahwasanya yang menegur dia tadi adalah seorang Nabi SAW. Sehingga dia menyesal, lari mengetuk pintu rumah Nabi SAW, tidak menemukan Nabi. Sampai ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, dia menyampaikan permintaan maafnya. Bahwasanya aku tidak mengetahui bahwasanya orang yang menegurku, kata dia, adalah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru inda salamatil ula. Kesabaran itu adalah ketika pertama kali kita mendapatkan ujian, bukan setelah-setelahnya. Setelah kita dinasihati, namun itu telah kita mengungkapkan ucapan-ucapan keluhan di hadapan manusia, menampakkan ketidakterimaan kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, baru kita sabar, itu bukan sabar namanya. Karena kesabaran atau keridhaan yang kita hadapi, yang kita miliki, atau yang kita dapatkan itu setelah melalui fase daripada
keluhan-keluhan yang kita lakukan di hadapan manusia. Maka sehingga kesabaran itu adalah indah solmatil ula. Ketika orang tersebut mendapatkan ujian, kemudian dia bersabar. Ketika dia melaksanakan ibadah, dia sabar. Ketika dia misalkan dihadapkan dengan kemaksiatan, dia menjauhi kemaksiatan tersebut dengan kesabaran. Itulah pahala yang Allah berikan kepadanya. Bukan ketika mendapatkan ujian pasti kita mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak. Karena pahala yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana sikap kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bukan gara-gara kita hanya mendapatkan ujian langsung mendapatkan pahala, tidak. Lalu bagaimana sikap kita terhadap ujian tersebut, itu yang Allah berikan pahala di dalamnya. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada untuk mendapatkan sifat sabar tersebut. Ya, wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, kata Allah. Hendaklah kalian senantiasa sabar dan terus berusaha sabar. Senantiasa berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itu kita akan mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Karena kesuksesan di atas muka bumi ini bukan dengan banyaknya harta, bergelimang harta, bukan itu. Karena kesuksesan yang sebenarnya, kata Allah, ketika kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika Allah menjauhkan kita dari api nerakanya. Dan Allah sampaikan tentang sejatinya dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Makanya orang-orang kafir itu tertipu dengan kehidupan dunia. Dan yang perlu kita ketahui, yang menyebabkan umat Islam pada hari ini mereka lemah walaupun jumlahnya mereka banyak. Kita sudah terdapat atau berada dalam zaman yang Nabi sebutkan. Akan datang satu zaman, kata beliau, kaum muslimin itu kabuthail bahri. Akan datang satu zaman kaum muslimin itu bagaikan buih di lautan terombang-ambing, banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Dan kita pada saat ini berada dalam zaman ini. Ya, sahabat menyebutkan, aku naqalin ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu adalah sedikit? La, bal hum kathur. Bila itu banyak pada hari ini. Namun yang menyebabkan hal itu terjadi, kita ini tidak punya kekuatan, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Itu menyebabkan kemunduran kita. Ya, kita pikirkan bagaimana kehidupan kita di dunia, ya kita pikirkan. Gak pernah memikirkan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Bukan berarti syariat itu melarang kita mencari dunia, tidak. Karena ketika Allah menyebutkan wabtaghi ma ataka Allah darul akhirah, hendaklah yang kalian cari adalah urusan-urusan akhirat, tujuan kalian adalah akhirat. Allah tetap mengingatkan kita tentang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Dan jangan kalian lupa tentang kehidupan kalian di atas muka bumi ini. Tetap kita memikirkan kehidupan kita di atas muka bumi ini juga hadir. Namun bagaimana semua langkah-langkah kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, amal-amalan yang kita kerjakan adalah urusan kita niatkan untuk menggapai kehidupan yang lebih layak di atas muka bumi, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal karena fokus kepada dunia, lupa kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menyesal kelak pada hari kiamat. Akan menyesali kehidupan mereka di atas muka bumi. Betapa banyak orang-orang setelah wafat, diceritakan dalam Al-Quran, mereka menginginkan kembali ke atas muka bumi ini lina'mal amalan salihan, untuk mengamal atau beramal-amal salih. Yang Allah mengatakan bahwa ucapan-ucapan tersebut hanya ucapan-ucapan belaka. Seandainya mereka diberikan kesempatan lagi untuk hidup, mereka akan kembali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sudah seperti itu di atas muka bumi ini. Kita lihat dalam surat Al-Ankabut, ketika mereka menaiki sebuah kapal di atas lautan, di dalam lautan, kemudian kapal tersebut mereka terombang-ambing. Mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali melakukan kesyirikan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, falamma rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barr idza hum yusyrikun. Ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah.
Namun ketika diberikan kelapangan kembali, mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan kita pada hari ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah. Ya, padahal bagaimana nasihatnya Nabi SAW kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang. Di antara nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas adalah ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fil syiddah. Kenalilah Allah, cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kamu lapang, di masa-masa kamu jaya, di masa-masa Allah memberikan kekayaan kepadamu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu ketika kamu berada dalam kesempitan dan kesulitan. Namun kebanyakan manusia hadirin hanya mengenal Rabb-nya, kembali merengek, menangis ketika mendapatkan musibah saja. Tapi ketika diberikan kelapangan rezeki, kelonggaran rezeki, diberikan kesehatan, dipergunakan untuk senantiasa bermaksiat dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita. Kita hanya mendatangi Allah Subhanahu wa taala di mana Allah ketika memberikan kita ujian. Padahal nasihat Nabi tadi kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di masa-masa engkau lapang, Allah akan mengenalimu di masa-masa engkau sulit. Di antara buktinya adalah hadirin kisah Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus setelah ditelan oleh perut ikan, dalam perut ikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walaula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumiddin." Kalau bukan termasuk Nabi Yunus itu termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan di mana dicela, dicaci oleh kaumnya, enggak mau menerima daripada ajakannya dan segala macam. Tapi beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena itu kata Allah, la labitha fi batnihi ila yaumiddin. Beliau akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa-masa lapang, ketika berdoa dalam kegelapannya perut ikan, kegelapannya laut, kegelapannya di malam hari, kegelapannya badai. Kalau dikatakan ahli tafsir, ya, kegelapan tersebut begitu banyak. Gelapnya perut ikan, gelapnya daripada laut, gelapnya malam, dan gelapnya daripada badai. Ya, karena nggak mungkin kapal itu akan tenggelam kalau nggak ada badainya. Kalau nggak ada badainya. Jadi kalau terbukan termasuk orang-orang senantiasa mengingat Allah di masa-masa lapang, beliau akan diam dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka jika kita menginginkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kita mendapatkan kesulitan, senantiasa melaksanakan ketaatan di masa-masa kita lapang. Kita lihat bagaimana hadis lain Nabi SAW menyampaikan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah masa 5 masa sebelum datang 5 masa yang lainnya. Syababaka qabla haramik, kata beliau. Masa mudamu engkau manfaatkan sebaik-baik mungkin sebelum datang masa tua. Oh, kita ada masa tua, kita bisa apa? Asam urat sudah mulai kumat, kolesterol, gula darah, segala macam. Kalau pergi rumah sakit sudah kita masa-masa tua. Sehingga sholat sunnah pun kita sudah mengerjakan tahajud, duha, puasa Senin Kamis, udah sulit. Karena apa? Kita udah mulai kena penyakit lambung, lambung kita nggak boleh kosong dan segala macam. Maka semakin sedikit amal ibadah yang bisa kita kerjakan ketika sudah mulai tua. Jihad seandainya datang sekarang syariatnya jihad, diwajibkan atas kita untuk jihad fisabilillah, kita nggak bisa jihad. Lagi jihad nanti asam urat kita kumat bagaimana? Repot. Ya kan? Lagi naik kuda, asam uratnya kumat. Jatuh dari atas kuda disangka dipanah oleh orang dari jauh. Hanya menyusahkan daripada kelompok-kelompok yang lain. Makanya menyebutkan syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua itu datang. Kemudian Nabi menyampaikan ghinaka qabla faqrik, ketika masih kaya bisa berinfak. Nah, ketika kita di masa-masa kaya, senantiasa kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jatuh miskin, enggak ada lagi yang kita infakkan, maka tetap mendapatkan pahala infak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Orang kalau masih sehat bisa melakukan apapun. Ketika gigi kita masih sehat, kita bisa makan jagung bakar, jagung rebus, jagung apapun kita bisa makan. Tapi ketika gigi kita tinggal sisa 2 di depan doang, kita bisa makan apa?
Ya. Kita masih bisa makan apa? Hanya bubur saja. Ya. Mau makan gorengan aja udah tusuk-tusuk dengan bakwannya dan segala macam. Tempe goreng itu udah nggak bisa makan. Ketika makan menggunakan gigi ketawa gigi palsunya terbuang ke depan. Subhanallah. Ini keadaan kita ketika lagi sudah merasa tua. Jadi kalau makin tua. Maka ketika masa muda, kemudian dalam keadaan kaya, sehat, ya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghaka kata Nabi qabla syukri. Kita alhamdulillah masalah apa peluang kita manfaatkan sebaik mungkin. Jika memang kita nggak ada acara, nggak ada apa, ada kajian, ikut kajian dimanapun kita berada. Lagi pulang kampung ada kajian, kita ikut kajian. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali, hadir. Nggak akan datang dua kali kesempatan yang baik. Maka kapan saja muncul pada diri yang ingin melaksanakan kebaikan, lagi main ke rumah teman, ada urusan, misalnya ke rumah teman datang di waktu duha. Tiba-tiba kepengen duha antum di rumah itu. Bilang ke teman antum, mau pengen duha, waliya antum. Masa di rumah anak duha gitu. Antum sampaikan, tumpen anak pengen duha. Di rumah yang lain anak nggak pernah muncul kepengen duha. Baru di rumah antum ada datang, tiba-tiba kepengen duha, gitu. Pengen sholat duha. Maka kami dari itu duha di rumah itu. Karena kesempatan itu nggak bakal datang dua kali. Biasanya ketika antum pulang ke rumah, udah nggak ada lagi keinginan itu. Sibuk dengan anak, urusan istri, sekolah anak dan sebagainya, urusan rumah tangga. Maka ketika ada kesempatan, kapanpun muncul, hadirin segera lakukan. Karena kesempatan itu nggak bakal datang dua kali. Maka yang terakhir kata Nabi, kita udah nggak muda dan kita udah mulai sakit-sakitan juga, udah nggak kaya, kemudian udah mulai sibuk, Ustaz. Paling saya bisa ikut kajian sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa. Sehingga Nabi mengakhirkan hadisnya dengan ungkapan, wa hayataka qabla mautik. Selama kita masih hidup, kesempatan itu masih ada sebelum kita wafat. Kita udah nggak muda, masih udah sakit-sakitan, asam urat, kolesterol segala macam, ya syukuri saja. Karena Nabi menyampaikan sebuah hadis yang lain, ya jelas seorang muslim itu dilanda sebuah penyakit hatta duri yang menusuknya di jalanan, kecuali itu sebagai pengampun dosanya. Dan itu bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Nabi SAW menyampaikan hadis yang lain, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai seorang kaum, seorang kelompok, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Jadi ujian yang datang kepada kita adalah merupakan bukti cinta Allah kepada kita, supaya kita ini kembali kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Karena orang-orang yang lari kepada Rabb-Nya itu yang menyebabkan kehidupannya sempit. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka aku akan berikan kehidupan yang sempit bagi mereka. Jadi kehidupan kita sempit, rezeki kita seret, belum bayaran anak sekolah segala macam. Coba mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta terlebih dahulu kepada Allah. Karena Nabi mengatakan, idza sa'alta, kepada Ibnu Abbas tadi, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu minta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Nanti Allah akan menggerakkan hati-hati manusia untuk menolong kita. Maka ajarkan anak-anak antum untuk meminta. Ketika minta sepeda, minta sama Allah dia. Nanti mungkin Allah akan memudahkan rezekinya ayah sehingga bisa memberikan sepeda. Tapi minta sama Allah. Allah tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Antum ajarkan akidah yang benar kepada anak antum dimulai dini, supaya ketika mereka besar, mereka akan sabar menghadapi ujian-ujian kehidupan yang ada di atas muka bumi. Karena keyakinan kita yang begitu kokoh kepada Allah itu akan memunculkan kesabaran yang besar pada hati kita. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita, memberikan kita taufik untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, bersabar, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar terhadap takdir yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, semoga ya kajian kita pada hari ini menambahkan daripada keimanan kita, keilmuan kita untuk meraungi daripada kehidupan yang fana ini, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.